Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Nisa dari PAI 22K2. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang video pembelajaran PPL 1 dengan modul ajar menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudara semua? Sehat hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai, saya cek dulu siapa yang sudah hadir. Ya. Tadi siapa yang hadir? Akila, Syaira, sama Gina, Miss. Sama Gina. Izin, Miss. Ada Kamina, Gomba, kalau Syaira ada apa-apa, Bapak tidak? Kalau Bapak tidak, Berarti yang lain hadir ya? ya. Alhamdulillah, karena hadir semua, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum kita mulai, coba kondisikan kelasnya dengan kiri kanan, sampah, rapikan bangkunya, ada sampah diikuti dulu, supaya kosong sampah. Ya. Rapi itu, rapi. Nah, kedua kelas coba pimpin doanya. Kedua kelas coba. Kedua kelas ya. Siap, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan mutaqabbalan. Amin. Mereka hari ini kita akan membahas materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Sebelumnya masih dalam menghadirkan sholat dan zikir di dalam kehidupan. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Iya. Kemudian kita kemarin sudah mempelajari tentang apa itu makna sholat, ya kan? Apa makna zikir, kemudian macam-macam sholat, ya kan? Zikir itu caranya seperti apa? Sudah kita bahas sebelumnya. Nah, siapa yang masih mengingat materi yang lalu? Terutama tentang pengertian sholat. Ya, silakan April berdiri. Sholat diartikan sebagai doa dan secara keseluruhan sholat dipahami sebagai sebuah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Oke, beri aplaus untuk April. Tetapi pengertian sholat secara bahasa dan secara istilah. Oke, Reksa, silakan Reksa. Zikir menurut bahasa adalah zikir. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Oke, beri aplaus untuk Alhamdulillah ternyata
adalah melalui model pembelajaran PBL. PBL itu artinya problem based learning. Kan? Peserta didik itu siapa? Ya, kalian dapat memecahkan sebuah masalah ataupun tantangan dalam menerapkan sholat dan zikir di berbagai situasi kehidupan dengan baik. Nah, jadi maksudnya metode PBL ini kalian itu mencari sebuah masalah terkait tentang sholat dan zikir, terutama pada dunia nyata. Misalnya zikir dan sholat kalian itu seperti apa? Apakah sholat kalian belum khusyuk, belum dilaksanakan tepat waktu, atau malah ada yang meninggalkan sholat. Nah, kemudian bagaimana situasi kalian di kehidupan nyata tentang zikir? Apakah selama ini sudah menerapkan zikir secara konsisten atau belum? Nah, itu kita mencari sebuah masalahnya, dan masalahnya akan Ustazah siapkan, kemudian kalian yang akan memecahkan masalah tersebut. Sampai paham? Nah, itu tujuan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi, ada pantun pemantik untuk kalian. Coba siapa yang bisa bacakan pantun pertama? Oke, Aura, silakan. Cari barang lama di gudang. Mengikat pagar dengan kawan. Jadikan hidup lebih terang. Sholat 5 waktu jangan terlewat. Oke, kedua, siapa yang bersedia membacakan? Saya jangan ketinggalan di walaupun hanya bertahun-tahun jangan biarkan pikiran kotor banyak berpikir membuat hati lebih kotor. Oke, itu pantun pemantik. Nah, ada pertanyaan sebelum kita memasuki materi. Pertama, pernahkah kalian merasa jenuh atau stres? Ya, kalian pertama kali melakukan apa? Sebagai orang Islam, ketika gelisah, ambil wudhu, kemudian melaksanakan sholat. Karena pas setelah sholat, kemudian kita lanjutkan dengan berpikir, maka kita mungkin akan lebih sedikit tenang. Itu sebenarnya, ya kan? Tapi setelah itu kalau misalnya kalian mau healing ya rasanya. Jalan-jalan, mau ke mall atau dengan musik yang silahkan. Asalkan jangan ke arah yang negatif, apalagi sampai bunuh diri. Jangan cepat. Ya, kita akan mengadakan ice breaking supaya kalian semangat di siang hari ini mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ya, ini 1, 2, 3, buka mulut tertawa 3 kali. Mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan membaca lembar diagnostik awal atau asesmen awal, penilaian awal. Tujuannya untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kita. Ya, nanti diisi apa yang diarahkan di lembar yang sudah Ustazah bagikan. Oke. Silakan isi. Saya kasih waktu 5 menit.
LKPD. Ini ada kartu permasalahan. Ya, apa masalahnya nanti didiskusikan, dibacakan, kemudian diisi sesuai dengan yang diperintahkan di LKPD kalian. Ya, semua wajib mengeluarkan idenya. Apa idenya? Solusinya gimana? Tidak boleh mengkritik. Apapun itu idenya. Ya, kalau idenya itu bertolak, terima aja. Kalau nanti misalnya idenya buat materi, kalian bisa. Oh iya, tunjukin aja. Diskusi kelompoknya sudah. Oke, sekarang boleh masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, dimulai dari kelompok yang pertama. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Permasalahannya adalah warga Amir baru pindah ke lingkungan baru di mana belum ada komunitas muslim yang aktif dan sulit menemukan waktu untuk sholat berjamaah serta melaksanakan zikir secara konsisten. Bagaimana cara kalian mengatasi masalah ini? Pertanyaan pertama, apa tantangan utama yang dihadapi dalam kasus ini? Tantangan utama pada masalah tersebut adalah karena berada pada tempat yang mayoritasnya adalah orang non-muslim, sehingga sulit untuk mengatur waktu sholat berjamaah. Tantangan umum termasuk kesibukan sehari-hari, lingkungan yang tidak mendukung, atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya sholat dan zikir. Mengatasi tantangan ini memerlukan perencanaan yang matang dan lingkungan sekitar. Pertanyaan kedua, bagaimana solusi untuk menghadapi tantangan tersebut? Solusinya apa, Mbak? Solusi untuk menghadapi tantangan yang pertama mengatur waktu dengan baik untuk memastikan sholat dapat dilakukan secara tepat waktu. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung seperti menyediakan tempat khusus untuk sholat di rumah atau di sekolah. Yang ketiga, mengintegrasikan zikir dalam rutinitas sehari-hari dengan menjadikannya bagian dari aktivitas rutin seperti saat berangkat sekolah atau sebelum tidur. Yang ketiga, Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? caranya Mbak. Dengan cara yang pertama menerapkan sholat dan zikir secara konsisten memerlukan perencanaan dan komitmen. Yang kedua, membuat jadwal harian menggunakan pengingat, menggunakan tasbih digital untuk zikir dan melibatkan anggota keluarga atau teman dapat membantu menjaga konsistensi. Yang ketiga, membagikan pengetahuan dan pengalaman tentang sholat dan zikir kepada orang lain untuk mendorong mereka juga dalam melaksanakan ibadah ini. Beri tepuk tangan pada kelompok. Ayo, siapa yang mau bertanya pada kelompok 3 terkait masalah yang sudah dipresentasikan? Ya, silakan Anda coba. Bagaimana cara agar sholat dan zikir kita itu konsisten? Silakan dijawab. Cara agar sholat dan zikir kita dapat konsisten, kita dapat membuat jadwal yang supaya kita mengingat kapasitas
semuanya presentasi dan presentasinya alhamdulillah sudah sangat baik dan respon dari teman-temannya juga baik. Kita beri aplaus untuk kita semua.